Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepada kita kenikmatan di dalam kehidupan ini, sehingga kita dapati apa-apa yang kita inginkan dan Allah memberikannya kepada kita, sesuatu yang tidak kita harapkan, tetapi dengan rahmannya, kasih sayangnya Allah, sehingga kita mendapatkan sesuatu kenikmatan dalam kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita kenikmatan di dalam kehidupan ini, terlebih kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di dalam iman dan Islam. Karena dua perkara ini sesungguhnya manusia ini selalu berharap, karena tanpa iman dan Islam kita tidak akan menyadari kalau kita ini sebagai makhluknya Allah. Nah, sementara kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, dengan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat merasakan bagaimana menjadi seorang manusia. Nah, dan di sini pemahaman kita di dalam kehidupan tidak lain hanya satu perkara, yaitu menjadi hamba Allah yang diridhoi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga perkara-perkara yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang bakal menjadikan kehidupan kita ini menjadikan terasa indah, terasa nyaman dan nikmat. Sahabat pillah, Allah telah memberikan kepada kita kehidupan, dan pada momen yang indah ini di masa-masa awal daripada bulan Ramadan, alhamdulillah kita hari ini sudah masuk pada bulan Ramadan ya. Hari pertama di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Nah, kita bersyukur kepada Allah setelah sekian lama kita memohon kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah kami
pada bulan Ramadan agar kami bisa menikmati bulan-bulan yang sangat indah, bulan yang penuh dengan maghfirah, dan bulan di situ juga dicucurkan rahmat, dan pada bulan Ramadan itu pula diturunkannya Al-Quranul Karim sehingga kita dapat memahami arti daripada kehidupan ini. Kalau saja tidak ada Al-Quranul Karim, niscaya kita tidak paham sebagai manusia. Nah, dengan adanya diturunkannya kitab Al-Quranul Karim, kitab yang suci, diwahyukan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga hari ini kita paham kita sebagai apa, kita harus apa, dan kita nanti suatu saat akan kemana. Kita semua ini tahu semuanya daripada kitab suci Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin wa jumratul muminin, di bulan Ramadan, awal Ramadan ini, ya, insya Allah kita sama-sama membahas beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim ini. Terlebih adalah ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang boleh dikata boleh dikata hampir semua manusia, orang mukmin tentunya ya, membacanya dan memahaminya tentu. Dan setelah memahami, dan ini adalah suatu perintah dan larangan yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita, terlebih wabil khusus di bulan Ramadan ini. Karena ayat-ayat yang suci ini memang terfokus untuk pada bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama kita pelajarin ayat-ayatnya, dan setelah itu kita pahami, kita tadaburi, lantas kita amalkan dalam kehidupan kita, terlebih pada bulan suci ini. Karena mulai kita memasuki pada bulan awal Ramadan, maka kita sudah masuk kepada bulan suci. Di antara 12 bulan ini kan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, ya, dan penuh rahmat. Sehingga Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, yuk mari kita sama-sama mempelajarinya. Nah, kita saling mengingatkan dengan ayat-ayat ini bagaimana kita harus beramal pada bulan Ramadan, insya Allah. Nah, silakan sekarang dibuka kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Suratnya surat Al-Baqarah, ya. Suratnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini adalah surat yang kedua, ya. Surat yang kedua daripada kitab suci Al-Quranul Karim. Nah, Al-Baqarah ini artinya kan sapi betina, ya. Dan surat ini adalah surat Madaniyah. Nah, jumlah keseluruhannya ini ada 286 ayat, ya. Memang surat ini surat terpanjang, ya. Jadi surat Madaniyah, suratnya ayatnya ada 286 ayat. Nah, surat Madaniyah, kecuali ayat 281 ini turun di Mina pada waktu haji wada, ya, haji perpisahan Rasulullah SAW. Tetapi ayat-ayat yang lainnya di dalam surat Al-Baqarah ini adalah turun di Madinah, ya. Maka dikatakan ini adalah surat Madaniyah. Insya Allah sama-sama kita coba buka di ayat 183 surat Al-Baqarah 183, ya. Mari kita sama-sama membacanya agar kita dapat memahaminya, arti daripada ayat suci yang kita baca ini.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini maksudnya di antara manusia ya. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ini maksudnya menjaga dirimu daripada maksiat. Nah, karena puasa itu dapat membendung syahwat yang menjadi pokok pangkal dan biang keladi daripada kemaksiatan. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amun miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyama, beberapa hari. Mansub atau baris di atas ini sebagai maf'ul ya, daripada fi'il amar yang bunyinya diperkirakan siam atau sumu ma'dudati, berbilang. Artinya yang sedikit atau ditentukan waktunya dengan bilangan yang telah diketahui, yakni selama bulan Ramadan ini sebagaimana yang akan datang nanti ya. Nah, dikatakan yang sedikit memudahkan bagi mukallaf. Waman kana minkum, maka barang siapa di antara kamu, yakni sewaktu kehadiran hari berpuasa ini ya, bulan Ramadan, maridon au ala safarin, sakit atau dalam perjalanan. Ini maksudnya perjalanan untuk waktu yang singkat saja ya, bukan untuk merantau lama dan sulit baginya untuk mengerjakan puasa di dalam kedua situasi tersebut. Lalu dia berbuka, fa'iddah, maka hendaklah dihitungnya. Beberapa hari dia berbuka, lalu berpuasalah sebagai gantinya. Min ayamin ukhar, pada hari-hari yang lain. Walal lazina, dan bagi orang-orang yang yutikun, tidak sanggup melakukannya ya. Ini disebabkan karena misalkan usia lanjut atau penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh gitu. Fidyatun, maka hendaklah membayar fidyah, yaitu ta'amum miskin.
Memberi makan kepada seorang miskin. Artinya yaitu memberikan makanan ya kepada seorang miskin pada hari itu. Gitu. Apa satu sukatan atau satu mud atau makanan yang biasa kita makan lah, makanan-makanan pokok gitu ya. Menurut makanan pokok di negerinya masing-masing. Kalau kayak di kita dengan nasi beras ya dengan nasi lah gitu. Gitu kan. Menurut suatu qiraat ini dengan mengidofatkan fidyah gitu, fidyah. Dengan tujuan untuk memberikan penjelasan. Ada pula yang mengatakan tidak, bahkan tidak ditentukan takarannya gitu. Di masa permulaan Islam ya dulu, mereka diberikan kesempatan memilih apakah akan berpuasa atau membayar fidyah. Nah, kemudian hukum ini dihapus, mansukh dengan ditetapkannya berpuasa dengan firman-Nya, maka barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan, hendaklah dia berpuasa. Ini kata Ibnu Abbas ya, kecuali wanita hamil dan yang sedang menyusui gitu. Wanita hamil dan yang sedang menyusui. Nah, jika berbuka itu disebabkan kekhawatiran terhadap bayinya. Gitu. Maka membayar fidyah itu tetap menjadi hak mereka tanpa nasab. Ya. Jadi ada pengecualian untuk orang yang hamil itu dan menyusui. Faman tatawwa'a khairan, dan barang siapa yang secara sukarela melakukan kebajikan ini dengan menambah batas minimal gitu. Yang disebutkan di dalam fidyah tadi, itu fidyah itu kan ada ukurannya. Nah, kita memberikan lebih, fahuwa maka maksudnya berbuat tatawu atau kebajikan. Khairul lahu wa antasumu, lebih baik baginya dan berpuasa. Ya, menjadi mubtada ya. Sedangkan khabarnya ialah khairul lakum. Ini lebih baik ya. Lebih baik daripada berbuka dan membayar fidyah. In kuntum, jika kamu mengetahui bahwa puasa itu lebih baik bagimu, maka lakukanlah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu dallinnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin wa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tazkurun. Ini hari-hari tersebut adalah Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Ini bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Qur'an. Yakni daripada Lauh Mahfuz ya, turun ke langit dunia di malam Qadar. Hudan sebagai petunjuk. Ini menjadi hal, artinya yang menunjukkan hari kesesatan. Linnasi wa bayyinati, bagi manusia, dan penjelasan-penjelasannya. Ini artinya keterangan-keterangan yang nyata. Minal huda, mengenai petunjuk itu yang menuntun pada hukum-hukum yang hak, wa dan sebagai al-furqan, pemisah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Waman syahida, maka barang siapa yang menyaksikan, ini artinya hadir gitu ya. Minkumus syahra faliyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin
fa iddatum min ayamin ukhor. Di antara kamu di antara bulan itu hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditanggalkannya itu. Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Ini sebagaimana telah diterangkan terdahulu ya. Diulang-ulang agar jangan timbul dugaan adanya naskh dengan diumumkannya menyaksikan bulan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesempitan. Nah, sehingga oleh karena itu kamu diperbolehkan ya, kalian ini diperbolehkan atau kita ini boleh diperbolehkan ya berbuka di waktu sakit dan ketika dalam perjalanan. Nah, karena demikian itu merupakan ilat atau motif pula bagi perintah berpuasa. Maka diatapkan padanya walituk milu. Dan hendaklah kamu cukupkan. Al-iddah bilangan maksudnya bilangan puasa Ramadan ya. Walitukabbirullahu hendaklah kamu agungkan Allah. Ini sewaktu menunaikannya ya. Ala ma hadakum atas petunjuk yang diberikannya kepadamu. Ini maksudnya petunjuk tentang pokok-pokok agama. Wala'allakum taskurun dan agar supaya kamu bersyukur. Tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu billa'allakum yarusudun. Segolongan orang-orang itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW ya, apakah Tuhan kami dekat? Maka kami akan berbisik kepadanya atau apakah dia jauh? Maka kami akan berseru kepadanya, maka turunlah ayat ini. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Ini maksudnya mereka itu dekat dengan ilmuku, maksud Allah gitu, dengan ilmu Allah. Nah, beritahukanlah hal ini kepada mereka. Ujibu da'watad da'i izaza'an. Kukabulkan permohonan orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku, sehingga ya, ia dapat memperoleh apa yang dimohonkannya. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu memenuhi pula perintahku. Tentunya dengan taat dan patuh. Wal yu'minu, serta hendaklah mereka beriman. Dan senantiasa beriman ya kepada Allah. Li la'allahum yarsudun, kepadaku, supaya mereka ini berada di dalam kebenaran atau mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uhillal lakum lailatas syamir rafasu ilan nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tatanuna anfusakum fataba alaikum wa fa'ankum fal
Al-ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimmu siyama ilal lail wala tubasiruhun wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayati linnasi la'allahum yattaqun. Uhilla lakum lailatas yamir fasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu. Maksudnya mencampuri mereka. Nah, ayat ini turun menasakkan hukum yang berlaku di antara permulaan Islam. Ini berupa diharamkannya mencampuri istri itu. Nah, begitu pula diharamkan makan dan minum setelah isya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nah, mereka itu pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Nah, sindiran bahwa keduanya ini saling bergantung dan saling membutuhkan gitu ya. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna. Allah mengetahui bahwa kamu ini akan berkhianat padanya atau mengkhianatinya. Anfusakum dirimu. Nah, dengan melakukan zina atau hubungan suami istri pada malam hari puasa. Hal itu pernah terjadi atas diri Umar dan lainnya. Lalu dia segera memberitahukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataba alaikum, maka Allah pun menerima taubatmu. Yakni sebelum kamu bertaubat, wa afa ankum fal'ana, dan dimaafkannya kamu. Maka sekarang karena telah dihalalkan ya bagimu, basiruhunna, campurilah mereka itu. Wabtagu, dan usahakanlah atau carilah ma kataballahu lakum, apa-apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Ini artinya apa yang telah diperbolehkannya seperti bercampur atau mencampuri ya suami istri atau mendapatkan anak gitu. Wa kulu wasrabu, dan makan minumlah ini sepanjang malam itu hatta yatabayyana, hingga nyata atau jelas, lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Nah, bagimu benang putih daripada benang hitam berupa fajar sodik. Nah, sebagai penjelasan bagi benang putih. Nah, sedangkan penjelasan bagi benang hitam dibuang ya, yaitu berupa malam hari. Fajar itu tak ubahnya seperti warna putih bercampur warna hitam yang memanjang dengan dua buah garis ya yang berwarna putih dan hitam. Summa atimmu syam, kemudian sempurnakanlah puasa itu dari waktu fajar ilal lail, sampai malam. Ini maksudnya malam dengan terbenamnya matahari. Wala tubasiruhunna, dan janganlah kamu campuri mereka ya.
Ini maksudnya istri-istri ya, istri-istri kalian, istri-istri kamu gitu. Wa antum akifuna, sedang kamu beriktikaf atau bermukim dengan niat iktikaf gitu kan di masjid. Fil masajid, di dalam masjid-masjid. Nah, seorang yang beriktikaf ini dilarang keluar masjid untuk mencampuri istrinya, meskipun di malam hari itu diperbolehkan, tetapi khusus pada masa-masa iktikaf ini tidak diperbolehkan ya, atau dilarang. Nah, lalu kembali lagi, tilka itulah, yakni hukum-hukum yang telah disebutkan tadi, hududullah, larangan-larangan Allah atau hukum-hukum Allah yang telah digariskannya ya bagi hamba-hambanya agar mereka ini tidak melanggarnya. Fala taqrabuha, maka janganlah kamu mendekatinya. Kalimat ini lebih mengesankan dari janganlah kamu melanggarnya gitu. Yang diucapkannya ini pada ayat-ayat yang lain, kazalika, demikianlah sebagaimana telah dinyatakannya bagi kamu apa yang telah disebutkannya itu. Yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia supaya mereka bertakwa. Maksudnya yaitu menjauhi larangan-larangannya atau meninggalkan ya yang dilarang. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tunulu biha ilal hukami litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Wala ta'kulu amwalakum bainakum, dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu. Ini artinya janganlah sebagian kamu ini memakan harta sebagian yang lain bil batil, dengan jalan yang batil. Maksudnya jalan yang haram ini menurut syara, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi ya, dan lain-lainnya, atau korupsi. Wa, dan janganlah tudlu, kamu bawa atau ajukan, biha ya, artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap gitu, menyogok gitu ya. Ilal hukami litakulu, kepada hakim agar kamu dapat memakannya atau dimenangkan perkaranya, meskipun perkara itu yang salah, itu maksudnya. Nah, dengan jalan tuntutan di pengadilan itu, fariqo sebagian atau sejumlah min amwalinas, harta manusia ini yang bercampur gitu, bil ismi wa antum ta'lamun, dengan dosa padahal kamu mengetahuinya, bahwa kamu berbuat kekeliruan. Insyaallah itu yang kita pelajari pada momen ini, mulai dari ayat 183 tadi sampai 188 ya, surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan ini pasti bermanfaat karena ini adalah ayat suci, dan di sini ada perintah dan juga ada larangan ya. Terlebih ini wabil khusus dalam perkara-perkara memasuki di bulan Ramadan, di bulan puasa yang penuh berkah ini. Maka ini adalah suatu pengingat untuk kita semua agar kita dalam mengamalkan bulan-bulan yang suci ini betul-betul ada dalam koridor atau jalannya atau syariatnya Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak mendapatkan hukuman hududullah, karena hududullah itu hukum Allah ini berat sekali kalau kita dilanggar ya, kalau kita melanggarnya. Tetapi kalau kita melaksanakan hukum-hukum Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita kehendaki.
sebagaimana tadi disampaikan ya, bahwa katakanlah bahwa aku dekat, aku akan memberikan sesuatu kepada hambaku apabila dia meminta kepadaku. Gitu kan. Nah, maka oleh karena itu sama-sama setelah kita tadi membacanya, setelah kita mentadaburinya, coba kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita, terlebih di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Insya Allah itu saja ya. Mudah-mudahan ayat 183 sampai 188 itu bermanfaat untuk kita semua, dan coba diulang-ulang terus ayat-ayat tersebut ya, agar kita paham. Karena ini adalah ayat spesialis, katakan ayat spesialis untuk bulan Ramadan gitu. Nah, masuk bulan Ramadan kita hafalkan tuh ayat-ayat 183 sampai 188 agar kita memasuki bulan Ramadan ini betul-betul kita dalam keridhaan Allah, dan kita mengharapkan maghfirah, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.